Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang saya hormati para guru-guru saya, bapak-bapak, ibu-ibu, senior-senior, ya kan, teman-teman kita di mana pun kalian berada. Yang hari ini, malam ini kami sedikit berdiskusi ataupun dialog dingin, yaitu tentang membahas sistem new normal berkaitan dengan virus COVID-19 corona. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam kali ini kita dihadirkan kita bersama dengan teman saya yaitu Muhammad Fatma Wahyu Ilahi yang menemani saya untuk sedikit berdiskusi dingin tentang new normal. Jadi sistem new normal ini sudah diterapkan yaitu dengan daerah yang tertentu, yaitu dengan daerah yang masih zona hijau, terbilang aman, yaitu new normal ini diterapkan. Jadi ada poin-poin yang sedikit menjadi muncul pertanyaan bagi kita, ya, maka nanti saya akan bertanya pada teman kita ini, yaitu tentang pertama, bagaimana sistem pendidikan ataupun dunia pendidikan untuk menanggapi yaitu yang namanya sistem new normal. Bagaimana, adakah peraturan-peraturan baru yang akan dilaksanakan, peraturan-peraturan baru yang akan dikemukakan? Nah, apakah seperti itu dunia pendidikan akan diterapkan? Ya, jadi kemarin kita update berita bahwa di zona hijau atau yang masih terbilang wilayah yang masih aman. Iya. Jadi diperbolehkannya sistem new normal termasuk di zona pendidikan. Jadi pendidikan maksudnya kita siswa atau pelajar masih bisa menyelenggarakan kegiatan sekolah, kegiatan belajar mengajar di sekolah, kan, tapi tetap untuk menjalankan protokol kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan, ya. Seperti rajin mencuci tangan, karena sistem new normal ini sebenarnya kita lebih meningkatkan produktivitas kita dalam pandemi. Jadi kita tidak harus tetap berdiam diri saja, kan, tapi kita tetap produktif dan tetap mematuhi protokol kesehatan, termasuk dalam zona pendidikan. Jadi pelajar masih bisa bersekolah, tapi kita tetap mementingkan kesehatan seperti mencuci tangan, rajin mencuci tangan, kita memakai masker, dan tentu saja kita berusaha terus untuk menjauhi kerumunan, ya, sebisa mungkin gitu, ya. Jadi di dalam sistem pendidikan ini, ya, adakah suatu peraturan baru gitu dimunculkan di dalam sebuah sistem new normal? Adakah peraturan baru yang dimunculkan oleh dunia pendidikan? Mungkin peraturan tentu saja untuk meningkatkan protokol kesehatan gitu, kan, seperti mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, dan seperti mungkin jarak juga dijaga gitu, kan. Yang mungkin sabun disediakan, di setiap kelas pun disediakan. Tentu saja media-media tersebut harus disediakan di tempat-tempat yang keramaian, bisa berpotensi. Mungkin itu tadi yang dikatakan oleh teman saya. Mungkin di dunia pendidikan yang baru ini ada sebuah peraturan, yaitu wajib mencuci tangan, sabun itu selalu disediakan di tempat yang mana digunakan dengan keramaian, di kelas, gitu. Berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin pendidikan kita yang terkadang sabun sulit ditemukan. Jadi kuncinya sebuah dengan datangnya new normal ini, kita didekatkan dengan dunia kesehatan. Kita lebih meningkatkan kesehatan lagi. Jadi keuntungannya pada diri kita dan melibatkan kepada orang lain. Menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Luar biasa. Jadi itu dia poin yang pertama, yaitu
Jadi kesimpulannya kita harus menjaga kesehatan walaupun new normal ini, kita harus menjaga kesehatan dalam dunia pendidikan, meningkatkan pola hidup sehat ya, lah ya. ya, rajin cuci tangan ketika belajar. Biasanya kita berkerumunan, ya Kita usahakan untuk menghindari lah. Jangan kalau sering sendiri nanti kesurupan, nah, itu juga nggak boleh. Nah, kita sedikit jaga jarak, ya jaga jaraknya sekitar 5 cm lah. 5 cm. Janganlah sampai kita jaga jarak sekitar 60-70 meter. Itu jaraknya jauh. Nah, jadi itulah poin yang pertama. Kita lanjut lagi nih, Bang. Itu poin yang kedua yang sering muncul pertanyaan kepada kita. Adakah sebuah persiapan bagi kita, bagi masyarakat, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para pekerja untuk menanggapi ataupun bersiap? Bagaimana persiapannya? Adakah tips ataupun solusi untuk bersiap untuk bertemu yang namanya new normal? Kan bahasa new normal, ada sebuah normal, kembali aman. Jadi orang-orang lain menanggapi bahwa kita sudah aman gitu. Nah, apakah adakah tips atau solusinya? Jadi gini, kalau menurut saya pribadi, normal ini ada keuntungannya juga gitu kan. Kita lebih produktif gitu kan. Tetapi ada satu poin lagi yang paling penting di sini. Tentu saja untuk men-share berita-berita yang benar, kita bantu untuk share hal-hal yang baik tentu saja gitu kan. Seperti kita juga harus cerdas memilih media-media gitu kan, bukan berarti media itu bohong gitu. Bukan. Tetapi kita harus cerdas untuk apakah media ini betul, apakah berita ini betul atau hoax. Kita lihat data-datanya dulu dan saling mengingatkan dalam kebaikan misalnya. Kan karena ini kan kita mengangkut bersama gitu kan, bukan cuma kita sendiri. Kita tidak boleh egois dalam pandemi sekarang ini. Jadi mari kita share berita yang benar ataupun pola hidup sehat lagi kepada masyarakat yang lain. Nah, jadi mungkin kalau tarik kesimpulannya, new normal ini bukan berarti kita aman gitu, bukan. Tetapi kita kembali lagi untuk meningkatkan kesehatan kita. Yang mana dulu sebelum COVID-19 ini terkadang kita cuci tangan jarang, pakai sabun jarang. Ya mungkin bahasanya update gaya hidup. Iya, itu dia, update gaya hidup. Ya, meningkatkan gaya hidup. Iya. Ke gaya hidup yang lebih sehat tentunya kan. Di upgrade lagi ya kan. Nah, itu ya bahasa milenialnya seperti itu. Jadi solusinya dengan datangnya new normal ini bukan berarti kita sudah aman, damai, tidak. Tetapi new normal ini, kenapa pemerintah mengatakan new normal? Karena kita sudah mendamai dengan COVID-19 ini, kita sudah mendamai dengan virus corona karena kita tidak lagi memusuhinya, tetapi kita harus mewaspadainya. Tetap harus berwaspada. Ya. Tidak boleh kita meremehkan. Iya. Kadang dia licin juga, kecil-kecil nggak terlihat tetapi licin. Ya. Dan poin yang terpenting lagi yang tidak boleh kita lupakan yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Nah, tidak ada yang bisa menghilangkan sebenarnya ini penyakit ini, pandemi ini, baik itu obat, vaksin, dokter, orang hebat, itu sebenarnya tidak bisa dihilangkan kecuali seizin Allah. Berarti kembali lagi pada Allah itu. Jadi marilah kita beristighfar gitu kan. Banyak beribadah kepada Allah, meningkatkan pertama itu pola hidup sehat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini seimbang, insyaallah aman itu kan. Jadi kesimpulannya teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, diskusi kita malam kali ini yaitu poin yang sangat penting yang dikatakan oleh teman saya tadi. New normal ini datang bukan berarti kita aman gitu. Tetapi dengan datangnya new normal, kita upgrade lagi kehidupan kesehatan kita. Di-upgrade lagi. Sehat. Ya, jangan kita meremehkan, tidak kita hidup udah new normal. Udah aman lah. Terus corona hilang, bukan, tidak.
kemungkinan besar coronavirus ini tidak akan hilang seperti yang lalu virus flu burung itu kan. Masih ada. Sampai sekarang flu burung masih ada. Flu burung yang bahaya lagi flu burung kan bang, dari virus corona yang satu harinya Masih banyak memakan korban. iya masih berbahaya flu burung lagi daripada virus corona. Tetapi dengan kita bersama mencegah dan mengobati ataupun menjaga saudara-saudara kita dengan cara menjaga pola hidup sehat kita. Tingkatkan pola hidup sehat dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah pesan kami. Jangan kita sepele, jangan kita menganggap bahwa kita sudah aman. Dan pesan kami yang kedua yaitu sangat penting sekali, mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan datangnya pandemi ini bukan kita menjauh, ini salah sebenarnya. Bukan kita menjauh, dengan datangnya pandemi ini kita semua kembali kepada Allah, karena Allah yang menolong kita, bukan yang lain. Seizin Allah yang mengizinkan bahwa pandemi ini segera berakhir. Jadi intinya kembali kepada Allah. Ada lagi pesannya bang? Oh iya, ini juga sangat penting nih. Kita harus senantiasa cerdas dalam memilih media-media ataupun berita-berita yang masuk. Jadi kita melihat data-datanya dulu, kepastiannya, baru kita boleh percaya. Ya, apakah betul atau tidak itu kan yang kita dengar itu berita-berita hoax, ya kan? Masih banyak. Ya masih banyak. Tapi bukan berarti kita menyalahkan media itu bohong, tidak. Tetapi kita harus cerdas. Mari kita mulai cerdas. Iya. Jadi yang terakhir, jadi kita sebagai kami ini kan masih pendidikan. Saudara teman saya ini masih pendidikan. Kamu semua ini rumah masih berpendidikan, baik itu pelajar, siswa, siswi, santri dan santriwati, mahasiswa, mahasiswi. Kita semua adalah sebuah harapan bangsa, generasi bangsa yang akan sangat berharga bagi bangsa, tulang punggung bagi bangsa Indonesia. Jangan sampai kita acuh tak acuh, tidak peduli dengan bangsa Indonesia. Salah. Bagaimana menurut Soekarno? Jadi lebih Pak Soekarno itu lebih menyukai pemuda-pemuda ataupun generasi bangsa yang duduk minum kopi sambil merokok, tapi dia mementingkan, dia berbicara diskusi tentang negara. Nah itu ya, daripada orang-orang yang kutu buku, orang-orang yang sering membaca tetapi tidak pernah peduli dengan egois. Itu namanya egois ya. Tapi dengan kita semua generasi bangsa yang sangat peduli, yang sangat kritis terhadap bangsa Indonesia, insya Allah bangsa Indonesia akan maju dengan menegakkan syariat Islam, menegakkan syariat agama-agama yang lain, meningkatkan ketoleransi terhadap agama, saling merukun terhadap agama, yaitu kan. Jadi insya Allah damai dan aman. Jadi itu teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, mari kita siapkan pola hidup kita, upgrade kesehatan kita, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dan pandemi ini segera berakhir. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.